warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airo Aradana. Di sini saya dan teman-teman saya bernama Eka Putri Amelia, Harifal Sandi Siregal, dan Jakobus Boanerges Siahaan. Di sini kami akan membahas tentang anotasi Perda Syariah dalam perspektif politik Islam dan religius umat Islam di Indonesia. Reposisi Perda Syariah dalam sistem hukum nasional mengacu kepada prinsip otonomi internal right self-determination yang dimaknai sebagai hak daerah untuk memutuskan nasibnya sendiri dan mengurus secara internal urusan di daerahnya, maka daerah mempunyai otoritas untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya, termasuk dalam kewenangan membentuk peraturan daerah. Berdasarkan pasal 18b Undang-Undang Dasar yang mengakui adanya pengakuan terhadap kekhususan daerah, maka menjadi dasar konstitusional dari pemberlakuan otonomi khusus. Misalnya, otonomi khusus daerah Aceh, yang berimplikasi bagi adanya kekhususan yang sangat istimewa karena dapat menerapkan sistem hukum sendiri yang berbeda dengan penerapan syariat Islam di daerah lain pada umumnya. Menoleh pada hakikat makna sila pertama dari Pancasila, sebenarnya berpangkal kepada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, termasuk manusia juga yang diciptakan oleh Tuhan. Karena itu, bertakwa dan mengabdi kepada Tuhan menjadi kewajiban manusia. Manusia berkewajiban menjalankan setiap peraturan perintah-perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Islam, kewajiban warga negara sebagai seorang muslim merupakan tanggung jawabnya untuk patuh terhadap syariat Islam. Sedangkan bagi non-muslim berkewajiban untuk menghormatinya. Karena itu, ia harus patuh terhadap hak dan kewajiban masing-masing secara pribadi, dan pemerintah berkewajiban untuk menegakkan aturan-aturan tersebut agar syariat Islam yang merupakan dambaan seluruh masyarakat dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Implementasi sila pertama dari Pancasila itu harus tetap memperhatikan asas-asas lain dalam Pancasila seperti asas semangat kerukunan, asas kepatuhan, dan asas keselarasan. Penerapan Perda Syariah dengan demikian harus tetap menjaga keharmonisan sistem hukum nasional yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini berarti pelaksanaan syariat Islam di Aceh maupun perda-perda bernuansa syariah di daerah lain mesti dalam kerangka NKRI, yaitu penerapan asas-asas dalam syariat Islam itu harus diterapkan secara eklektis, dalam artian harus dipilah-pilah nilainya, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya. Pembentukan Perda Syariah baik secara material maupun formil tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional. Dengan demikian, Perda Syariah tersebut mempunyai kedudukan di dalam sistem hukum nasional, seperti yang diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: yang pertama, terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Yang kelima, ada peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Akseptabilitas peraturan perundang-undangan negara terhadap keberadaan hukum syariah memerlukan format atau bentuk hukum tertentu yang disepakati bersama, di mana peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip lex superiore derogat lex inferiore, maka secara hierarki peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Dengan demikian, penerapan Perda Syariah berdasarkan prinsip otonomi khusus dapat dilakukan selama berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sketsa pemikiran dan dinamika politik Islam di Indonesia. Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif. Munculnya berbagai mazhab fikih, teologi, dan filsafat Islam menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multi-interpretatif. Watak multi-interpretatif ini telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Selebihnya, hal yang demikian itu juga mengisyaratkan keharusan pluralisme dalam tradisi Islam.
Karenanya, sebagaimana dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dilihat secara monolitik. Pada aspek lain, hampir setiap orang Islam percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam. Kemudian, pada saat yang sama, karena sifat Islam itu multi-interpretatif, tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan sejauh anggapan yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historisitas pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda mengenai hubungan Islam dan politik. Secara garis besar, pemikiran politik Islam yang berbeda sementara sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan. Keduanya mempunyai penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaian dengan kehidupan modern dan aplikasi dalam kehidupan nyata. Beberapa kalangan Islam beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara, bahwa syariah harus diterima sebagai konstitusi negara, bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, bahwa gagasan tentang negara bangsa bertentangan dengan konsep ummah yang tidak mengenal batasan-batasan politik atau kedaerahan, dan bahwa sementara mengakui prinsip syura atau musyawarah, aplikasi prinsip ini berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dengan diskusi politik modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perda syariah dan religiusitas umat di Indonesia. Jadi pasca reformasi di politik di Indonesia itu tampak banyak respon dan jawaban pemerintah terhadap desakan arus demokrasi dan reformasi sistem hukum di Indonesia. Antara lain lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selaras dengan itu, mulai bermunculan inisiatif-inisiatif beberapa daerah di Indonesia untuk mengembangkan potensi daerah, mulai dari bingar-bingar pemilihan kepala daerah hingga membentuk corak dan identitas masing-masing. Regulasi otonomi daerah memberi peluang dan harapan bagi masyarakat, terutamanya adanya tumbuhnya gagasan, kreativitas, dan kebebasan untuk mengembangkan potensi daerah. Tampak implikasi yang real pada beberapa kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia sebagai akses dari kebijakan desentralisasi tersebut, terutama penduduknya yang mayoritas beragama Islam, menghendaki penerapan syariat Islam secara formal untuk dituangkan dalam peraturan daerah. Selain juga sebagai suatu bentuk resistensi nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kultur, dengan hidup dalam masyarakat yang menghadapi tantangan di zaman. Dalam perkembangan beberapa daerah lahir beberapa peraturan daerah yang mengatur beberapa aspek dari ajaran agama Islam yang sering diungkapkan oleh perda bernuansa syariah. Paling tidak sudah banyak kabupaten dan kota di Indonesia yang telah menerapkan perda tersebut. Berdasarkan substansi yang diatur dalam perda tersebut, yang pertama ada perda yang terkait isu moralitas masyarakat secara umum, dan yang kedua ada perda yang mengatur model dan tata cara berpakaian, dan yang ketiga ada perda yang menyangkut keterampilan agama, dan yang keempat perda yang mengangkat pemungutan dana sosial. Perda syariah dalam perspektif masyarakat Sumatera Barat. Peraturan daerah bernuansa syariah di Sumatera Barat muncul selalu dikaitkan dengan faktor sosial budaya masyarakat Minangkabau, yang dimana terkenal dengan falsafah adat Basani Syara Basani Kitabulo. Ajaran Islam sangat kuat dan jalin berkelindan dengan kultur masyarakat Minang. Konsistensi masyarakat Minang juga tampak dalam melaksanakan dan mematuhi ketentuan adat Minangkabau tersebut. Aspirasi masyarakat tentang penerapan syariat Islam di jalur politik dalam bentuk perda ini kadangkala muncul persepsi yang berbeda dari yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam aspirasi dan persepsi masyarakat umum, penegakan syariat Islam dimaksudkan dalam pelaksanaan ajaran agama secara maksimal dengan pendekatan kultural substansial. Sementara itu, bagi sebagian elit di daerah, penegakan syariat Islam dalam bentuk perda lebih menjadi sarana sosialisasi dan komunikasi politik yang layak jual. Masyarakat Minangkabau merupakan salah satu lahan empuk yang bisa dimanfaatkan sebagai jalan untuk mengambil hati dan kepercayaan publik. Berdasarkan pembahasan di atas, kelompok kami membuat kesimpulan tentang perda syariah.
Untuk meningkatkan aspek ruralitas umat, kehadiran perda yang bermuatan syariah ini terasa makin signifikan. Implementasi perda syariah ini di beberapa daerah di Indonesia turut memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat Islam akan pengalaman agamanya. Munculnya perda syariah ini berdampak pada peningkatan legalitas umat. Ditinjau dari isu yang melatar belakanginya, perda syariah ini memberi solusi di tengah masyarakat yang mengalami distorsi nilai religius meskipun bagi kalangan tertentu dari sebagian elit politik daerah. Situasi ini ditarik menjadi komunitas politik yang makrabel. Berdasarkan kesimpulan di atas, kami memberikan beberapa saran. Yaitu yang pertama, dalam prosedur pembentukan peraturan daerah, sebaiknya sudah melibatkan partisipasi masyarakat baik dari tahapan perancangan, sampai pembahasan supaya materi muatannya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, untuk mengatasi masalah masyarakat yang seringkali tidak mengetahui dan memahami hak-haknya untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan daerah, ini diperlukan optimalisasi komunikasi hukum, baik pada tahap penyusunan, perencanaan, pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Dan yang ketiga, peraturan daerah ataupun perda seharusnya dijadikan sebagai suatu alat untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat, khususnya daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam pembuatannya harus menyesuaikan budaya dan adat istiadat dan tentunya juga agama. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan.